TNI dan Polri menggelar buka puasa bersama di lapangan Bayangkara Polri. Acara buka puasa bersama juga diisi pemberian santunan oleh Kapolri dan Panglima TNI kepada 200 anak yatim piatu. Mabes Polri menggelar acara buka puasa bersama TNI Polri di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan. Acara buka puasa tahun ini mengangkat tema dengan hikmah puasa Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi, kita tingkatkan soliditas dan sinergitas untuk Indonesia maju. Buka puasa bersama TNI Polri ini dihadiri secara langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta sejumlah tokoh penting, mulai dari Wakil Presiden ke-10 dan 12 Muhammad Yusuf Kala, Menko Polhukam Hadi Cahyanto, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tidak hanya itu, acara ini juga diikuti oleh 3.000 prajurit TNI Polri yang hadir dan berbuka puasa bersama. Kepada wartawan, Kapolri menjelaskan kegiatan buka puasa bersama ini sebagai wujud nyata sinergitas dan soliditas TNI dan Polri. Dua semangat yang dibutuhkan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai agenda besar nasional, mulai dari arus mudik dan balik hingga Pilkada serentak 2024. Kegiatan buka puasa bersama antara TNI dan Polri, namun demikian juga kita tetap melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama. Dan tentunya kegiatan kali ini dalam rangka meningkatkan sinergitas, soliditas. Tentunya ini adalah kesempatan kita untuk bersilaturahmi, sekaligus sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan bersama lagi menghadapi arus mudik dan arus balik yang tentunya ini juga merupakan operasi besar ya, sehingga mau tidak mau sinergitas, soliditas TNI Polri dan juga tentunya seluruh stakeholder tentu harus betul-betul kita tingkatkan sehingga pelayanan mudik pada saat nanti akan kita laksanakan. Besok mulai ada apel gelar pasukan dan ke depan sudah mulai kita gelar, betul-betul bisa terlaksana dengan lancar, dengan aman, dan masyarakat betul-betul bisa merayakan hari Lebaran, melaksanakan mudik dan bertemu dengan keluarga besarnya dengan aman. Tidak hanya berbuka puasa bersama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga berbagi kebahagiaan Ramadan bersama 200 anak yatim piatu. Pemberian santunan oleh TNI dan Polri kepada 200 anak yatim piatu ini merupakan cerminan soliditas kedua institusi dalam solidaritas kepada sesama di bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, Faris Hasmi, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar kegiatan pembinaan rohani Islam dalam momentum peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah di Gedung Anton Sujarwo, Mapolda DIY. Dalam acara ini juga menampilkan para pemenang rangkaian Lomba Grebek Ramadan 2024 Polda DIY, baik dari internal maupun eksternal. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Bribda Harlisa Dinda Lestari dari Yogyakarta. Nainggolan hadiri kegiatan pembinaan rohani Islam dalam momentum peringatan Nuzulul Quran 1445 Hijriah pada Senin 1 April 2024. Digelar di Gedung Anton Sujarwo, Mapolda DIY. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemberian hadiah dan penghargaan kepada para juara rangkaian Lomba Grebek Ramadan 2024 Polda DIY. Acara ini dihadiri oleh Wakapolda DIY Brigjen Pol Adi Vivit, jajaran pejabat utama Polda DIY, serta jajaran staf Kemenang Provinsi DIY dan para peserta lomba. Dalam sambutannya, Kapolda DIY mengatakan bahwa peristiwa Nuzulul Quran dapat menjadi pedoman, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, sehingga memberikan kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Peringatan Nuzulul Quran Polda DIY kali ini juga menampilkan para pemenang rangkaian Lomba Grebek Ramadan 2024 Polda DIY, baik dari internal maupun eksternal.
Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Saya Bribda Harlisa Dina Lestari. Terima kasih dan salam Tribrata. Setelah sebelumnya mengunjungi makam Sunan Derajat dan Sunan Bonang, kali ini tim Humas Polda Jawa Timur menggelar safari Ramadan ke makam Sunan Gresik di Desa Gapuro, Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Dan berikut liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Humas Semeru, saat ini dengan saya Aufa. Di sini saya sudah berada di makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Gresik. Yuk simak informasi selanjutnya mengenai Syekh Maulana Makhlik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nah, sekarang kita sudah berada bersama Bapak Wahab selaku pengurus yayasan dari makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, saya ingin bertanya mengenai sejarah singkat mawon Bapak mengenai makam Maulana Makhlik Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa bersilaturahmi di makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim dengan selamat atas ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan daripada Maulana Makhlik Ibrahim, bahwasannya beliau datang di Gresik pada tahun 1389 Masehi. Jadi beliau di Gresik ini tidak langsung menyebarkan ajaran agama Islam, tetapi beliau memperdalam terlebih dahulu untuk bagaimana nanti ditemukan dakwah yang bisa diterima masyarakat itu, cara dakwah yang bagaimana. Jadi beliau pelajari itu semua selama 2 tahun. Bahwasanya kehidupan masyarakat Gresik ini masih bermata pencarian nelayan dan petani. Kemudian kehidupan sosial budayanya masih percaya ada pengaruh agama Hindu dan Buddha dan lain sebagainya. Jadi beliau belajar itu semua, nantinya beliau bisa mencari cara dakwah yang bagaimana. Setelah dipelajari semua, beliau dalam berdakwah memakai 3 cara. 1 dengan berdagang, kemudian yang kedua dengan pengobatan, terus yang ketiga dengan akhlak atau tauladan. Cara 3 inilah yang dipakai oleh Maulana Makhlik Ibrahim di dalam memperkenalkan ajaran agama Islam di Gresik dan sekitarnya. Kemudian dalam berdakwah, beliau tidak bertempat di satu tempat, tapi beliau nomadun, berpindah-pindah. Mulai dari Leran, awal kedatangan pertama beliau, di sekitar lokasi makam Fatimah binti Maimun, itu ada komunitas Islam yang kecil, tidak berkembang. Beliau mulai dari sana, mengembangkan ajaran agama Islam di Leran dan sekitarnya, dan di sana beliau mempunyai peninggalan yang sampai sekarang masih ada, yaitu namanya Masjid Pasucinan yang ada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Peninggalan beliau yang kedua yaitu Masjid Mutahar atau Langgar Sawu, itu ada di Jalan Fakih Usman, tepatnya di daerah Kelurahan Kemuteran, Kota Gresik, dekat dengan Rumah Sakit Muhammadiyah. Itu peninggalan beliau yang kedua. Peninggalan beliau yang ketiga yaitu makam beliau, makam Syekh Maulana Makhlik Ibrahim yang ada di Desa Gapuro, Sukolilo, Kecamatan Kota Gresik. Dan itu di batu nisan beliau itu tertulis gelar-gelar yang menyertai, yang menunjukkan tentang kemuliaan dan ketokohan beliau. 1, Ma'far al-Umara, jadi kebanggaan pemerintah, dalam hari ini Kerajaan Mojopahit, karena beliau termasuk juga sebagai Sah Bandar Kota Gresik, diangkat resmi oleh Prabu Barijaya. Yang kedua, Umdatin Salatin wal Fuzara, tempat minta nasihatnya para sultan, para menteri, dan para pangeran. Yang ketiga, As-Sa'id As-Sahid, juru damai,
bagi setiap perselisihan aliran yang satu dengan yang lain, dengan solusi yang diberikan oleh Maulana Malik Ibrahim bisa dicarikan jalan keluarnya. Yang keempat, muhibbal masakin wal fuqara, tempat minta kasihnya, kecintaannya kaum fakir miskin, karena sifat beliau yang suka memberikan pertolongan. Yang terakhir, gelar yang ada di batu nisannya yaitu Burhan ad-Daulah wal Adin. Jadi abdi negara sebagai Syah Bandar Kota Gresik dan abdi agama sebagai seorang penyebar agama Islam yang pertama kali di Kota Gresik dan termasuk jajaran Wali Songo yang paling tua, beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan di batu nisannya tertulis angka tahun wafatnya yaitu tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 9 April 1419. Nah, itu tentang sejarah singkat daripada Maulana Malik Ibrahim. Cara dakwahnya dari Syekh Maulana Malik Ibrahim itu, metode dakwahnya itu seperti apa Bapak di Kabupaten Gresik ini Pak? Di dalam dakwah beliau, karena melihat perkembangan pada waktu itu kan Gresik ini sedang mengalami krisis multidimensi, krisis sosial, krisis ekonomi, krisis kekuasaan disebabkan karena wilayah Gresik termasuk wilayah Kerajaan Mojopahit yang pada waktu itu mengalami kemunduran karena perang Paregreg, yaitu perang perebutan kekuasaan antara putra-putra permaisuri dan selir dan putra-putra selir yang lain ingin berkuasa, sehingga timbul peperangan yang tidak ada hentinya, berhenti perang lagi, berhenti perang lagi, seperti itu. Namanya perang Paregreg. Dan Gresik termasuk wilayah kekuasaannya. Jadi distribusi barang, kebutuhan pokok, kemudian harga-harga kurang terjangkau oleh masyarakat. Oleh sebab itu Maulana Malik Ibrahim dengan cara berdagang memperkenalkan ajaran agama Islam itu membangun toko untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat yang kurang mampu, untuk memenuhi kebutuhan pokok yang harganya sangat mahal tadi. Oleh sebab itu Maulana Malik Ibrahim dengan cara berdagang memperkenalkan ajaran agama Islam. Yang kedua dengan pengobatan. Allah memberikan keistimewaan kepada beliau bahwasanya setiap doa yang dipanjatkan oleh beliau termasuk golongannya mustajabat doa, baik melalui media air, media pengobatan herbal yang memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan di sekitar kediaman beliau yang sekarang lebih terkenal dengan pengobatan herbal seperti itu. Itu dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim sebagai media dakwah daripada beliau untuk memperkenalkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir dengan akhlak. Jadi Maulana Malik Ibrahim tidak hanya memberikan mauidhatul hasanah, tetapi juga memberikan uswatun hasanah, jadi tauladan, contoh langsung bagaimana syariat Islam di dalam Al-Quran itu beliau implementasikan kepada masyarakat sekitarnya dengan ketokohan beliau, dengan memberikan tauladan contoh langsung, hidup berdampingan dengan tetangga, kemudian merangkul golongan-golongan yang tersisihkan, karena di dalam ajaran agama Hindu dulu ada perbedaan kasta dan lain sebagainya, Waisya, Sudra, Ksatria, dan Brahmana. Beliau merangkul semua untuk bersama-sama memperdalam dan mempelajari tentang ajaran agama Islam, tidak membedakan pangkat dan kasta dan lain sebagainya, kedudukan dan lain sebagainya. Beliau rangkul semua. Itu keistimewaan daripada Maulana Malik Ibrahim. Jadi diberikan contoh peribahasa, kalimat-kalimat yang santun, kalimat yang sopan dan menghormati yang tua, itu beliau tunjukkan di dalam kehidupan sehari-hari. Beliau tunjukkan betul. Jadi tidak hanya memberikan nasihat di atas mimbar dan pidato dan lain sebagainya, tapi konsisten dengan kalimat-kalimat yang diucapkan. Jujur, amanah, kemudian suka memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Itu memberikan kesan kepada masyarakat, membuat masyarakat itu hormat kepada beliau dan mengikuti apa yang setiap diucapkan beliau. Dan akhirnya pemeluk menganut ajaran agama Islam bertambah hari bertambah banyak, seperti itu. Memberikan contoh ya Pak. Memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi itu 3 cara yang dipakai oleh Maulana Malik Ibrahim di dalam
dakwah menyiarkan ajaran agama Islam di Gresik. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan hidayah Amin, 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 ataupun amin, amin, meningkatkan ketakwaan amin, amin, amin. sehingga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Amin, wa amin, Ta'ala. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda berikut ini, Presisi Siang masih akan segera kembali.